Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah, tetap semangat kita belajar bersama. Pada kesempatan ini Pak Guru akan mengajarkan pelajaran IPS, ya. Pelajaran IPS. Semua teman-teman hadir semua sampai jam masuk? Kenapa teman-teman tidak masuk? Tapi mudah-mudahan betul. Baik. Tujuan yang Pak Guru harapkan nanti dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, anak-anak mampu mengetahui, ya, sejarah singkat kemerdekaan bangsa Indonesia, baik tokoh dan periodisasinya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian nanti mampu menceritakan kembali sejarah singkat kemerdekaan, dan selanjutnya kalian mampu, ya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang peristiwa kemerdekaan bangsa. Baik anak-anak, itulah tujuan pembelajaran yang kita harapkan dalam proses pembelajaran ini. Anak-anak tentu mengingat, ya, setiap bulan Agustus kita bangsa Indonesia dimanapun kita berada di tempat itu selalu sibuk mengadakan kegiatan seperti apa? Gerak jalan, lari maraton, panjat pinang, ya, main sendok keras dan lain-lain. Banyak kegiatan menyambut di bulan Agustus. Tetapi ada peristiwa yang lebih penting lagi di bulan Agustus ini. Setiap tanggal berapa? 17. Hari apa ya? Mengapa tanggal 17 Agustus? 17 Agustus 1945. Ya, karena di sana memperingati peristiwa kemerdekaan. Nah, ada beberapa peristiwa penting mengawali kemerdekaan bangsa Indonesia. Coba pandangan ke depan Rasulullah. Tolong ya, patuhi tata tertib. Ini kan nanti suaramu itu masuk. Pak Guru kiai. Jadi sejarah singkat peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu diawali dengan yang pertama, bom atomnya dua kota di negara Jepang. Jadi tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom atom oleh Soviet. Kemudian tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom atom oleh tentara sekutu. Tentara sekutu atau Amerika Serikat. Kemudian tanggal 10 Agustus 1945 Jenderal Taruchi memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Radio Widinendra untuk memberikan informasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang rencananya akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, kemudian
Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa salah kepada Sekutu. Mendengar informasi dua kota penting di negara Jepang itu dibom atom oleh Sekutu, pemuda Indonesia yang bernama Sultan Syahrir. Nah ini dia, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir inilah mendengar informasi siaran dari radio tentang dibom atomnya kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang oleh Sekutu. Nah, kemudian mengajak para pejuang untuk mendesak segera mengadakan proklamasi kemerdekaan. Tapi golongan tua, tokoh-tokoh yang tua seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Soeharto, Dr. Wididingrat tidak menyetujuinya karena jangan tergesa-gesa. Dia hanya menunggu musyawarah bersama PTKI. Karena sehingga peristiwa yang kedua ada yang dikenal dengan Rengas Dengklok. Apa itu Rengas Dengklok? Rengas Dengklok adalah tempat, ada nama tempat di Jawa Barat, di Kabupaten Kerawang, itu nama tempat. Di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo diamankan atau istilahnya dibawa ke Rengas Dengklok, ke tempat itu, diasingkan ya. Apa tujuannya? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo dan golongan tua yang lainnya dibawa ke Rengas Dengklok. Mengapa diambil, diasingkan ke tempat yang jauh ya? Karena untuk mana? Ya, betul. Jadi untuk menghindari pengaruh dari tentara Jepang agar Presiden Soekarno, Muhammad Hatta dan yang lain itu tidak diamankan, diculik, dibawa ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Nah, maka dikenallah dengan Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, ini peristiwa yang kedua. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah penyusunan teks proklamasi. Ya, sehingga seorang perwira Jepang membantu Indonesia mempersiapkan untuk menyusun teks di rumahnya milik perwira Jepang. Dia menyiapkan tempat. Nah, nama perwira itu adalah Perwira Laksamana Tadashi Maeda. Mempersilahkan memberikan tempat untuk menyusun teks pada tanggal 16 Agustus 1945. Yang menyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Itu yang menyusunnya. Nah, setelah diketik, yang diambil konsepnya adalah Insinyur Soekarno. Kemudian ditulis kembali oleh diketik ya. Nah, setelah
teks proklamasi yang disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dan diketik oleh saya. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan peristiwa penting yang keempat adalah pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemudian Soekarni namanya. Ada pemuda Soekarno mengusulkan yang menandatangani konsep naskah proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang mengetiknya, yang menjahit bendera itu pertama kali adalah Fatmawati. Fatmawati. Ini Fatmawati ini lah jadi istri Presiden Soekarno. Ini yang menjahit bendera ini. Oke, coba kita selingin tepuk semangat. Jadi setelah 4 peristiwa tadi, kemudian apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah sebagai tonggak perjuangan bangsa Indonesia supaya dikenal oleh martabat bangsa untuk menaikkan martabat bangsa Indonesia di luar itu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kemudian sebagai bentuk bersatunya bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Nah, sekarang bagaimana penerapan proklamasi mereka dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayo, apa? Dengan rajin upacara bendera dengan empat sudah ya, merah.
proklamasi. Kan, ada pendapat yang lain? Ini kan yang didiskusikan dari kelompok kuning. Apa makna penerapan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dibacakan ada pendapat, ada tambahan? Ya. Itu. Yang terakhir itu siapa yang mewakili? Yang mengetiknya, yang menjahit bendera itu pertama kali adalah Fatmawati. Fatmawati. Ini Fatmawati ini lah jadi istri Presiden Soekarno. Ini yang menjahit bendera ini. Baik. Coba kita selingin tepuk semangat. Jadi setelah 4 peristiwa tadi, kemudian apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah sebagai tonggak perjuangan bangsa Indonesia supaya dikenal oleh martabat bangsa, untuk menaikkan martabat bangsa Indonesia di luar negeri. Itu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kemudian sebagai bentuk bersatunya bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Nah, sekarang bagaimana anak-anak penerapan proklamasi mereka dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayo, apa? Dengan rajin upacara bendera dengan